Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan website dengan HTML dengan tema e-bisnis. Kami berasal dari kelompok 2, kelas SI 501, pemrograman web dengan dosen pengampu, Insinyur Ahmad Kusairi, MKOM, CDS, IPM, ASEAN Engineer. Kami yang beranggotakan 5 orang, Yusuf Sodik, Yohanita Adriana Situmorang, Ainul Hayati, Hari Sulistyo, dan Kandias. Body dan elemen-elemen HTML ada struktur dasar, heading, tag elemen atribut, paragraf, text formatting, komentar, link, gambar, tabel, dan list. Kemudian yang pertama, kami akan menjelaskan struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML yang pertama itu ada HTML dimulai dengan doc type HTML. Kemudian ada elemen utama yaitu HTML, head, dan body. Head berisi metadata, judul, CSS, dan charset. Body berisi konten yang tampil di halaman. Ini adalah contoh HTML yang telah kita buat. Di sini ada doc HTML, kemudian ada tag HTML, lang ID, kemudian head-nya itu ada platform e-bisnis. Di sini kita juga menampilkan image di body. Kemudian di heading kita memberikan judul "Selamat datang di Solusi Digital Bisnis". Dan subjudulnya menyediakan solusi digital untuk bisnis Anda. Kemudian di paragraf itu ada platform e-bisnis. Kami menyediakan berbagai layanan untuk mendukung pengalaman bisnis Anda di dunia digital. Kami menawarkan berbagai fitur memudahkan transaksi pengelolaan bisnis secara efisien, sehingga bisnis Anda menjadi berkembang. Kemudian kita juga ada fitur yaitu e-commerce, pembayaran online, dan layanan integrasi lainnya. Kami di sini juga ada komentar untuk membuat kode itu tidak muncul pada web. Selanjutnya terdapat contoh gambar yang dimana terdapat hyperlink ke kompasina.com dan selanjutnya dan juga terdapat inline style yang terdiri dari style untuk CSS seperti border, warna, dan juga width dan juga height. Selanjutnya di sini terdapat tag BR untuk selanjutnya ada link seperti ahref untuk diarahkan ke halaman kuliah unsia.ac.id dan dengan label pelajari lebih lanjut tentang layanan kami. Selanjutnya ada tag ahref juga. Di sini lanjutan dari tag sebelumnya yaitu dan bisnis kami. Di sini terdapat tabel yaitu menampilkan daftar layanan e-bisnis dan juga TR, dapat TH dan juga TD. Di sini masih sama lanjutan dari slide sebelumnya. Dapat TD yang berisikan integrasi pembayaran dengan berbagai metode pembayaran digital. Selanjutnya ada list, terdapat H3 dengan kata keuntungan menggunakan platform e-bisnis kami. Dan terdapat tag elemen UL dan juga LI. Di sini masih lanjutan dari slide sebelumnya yaitu UL dan juga LI. Dan terdapat tag baru yaitu OL, lalu dilanjutkan dengan LI. Dengan tag pendaftaran, pilih layanan yang Anda butuhkan, dan mulai mengelola bisnis Anda. Selanjutnya ada tag penutup dari body dan juga tag penutup dari HTML. Selanjutnya ada heading. Heading adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat judul dan subjudul pada halaman web. Elemen ini memiliki level dari H1 hingga H6. Dengan struktur konten memudahkan pembaca memahami isi halaman serta meningkatkan aksesibilitas dan SEO karena mesin pencari membaca hierarki heading untuk menentukan bagian yang paling relevan. Mengenal tag, elemen, dan atribut. Tag adalah komponen dasar dalam HTML yang digunakan untuk memberi instruksi kepada browser mengenai bagaimana konten harus ditampilkan. Tag biasanya terdiri dari tag pembuka dan juga tag penutup. Elemen merupakan kombinasi dari tag pembuka, isi, dan tag penutup. Elemen berfungsi sebagai unit yang menyusun konten di dalam HTML. Atribut adalah informasi tambahan yang disisipkan dalam tag untuk memberikan detail lebih lanjut mengenai bagaimana suatu elemen harus ditampilkan atau berfungsi. Paragraf adalah HTML ditandai dengan tag P dan digunakan untuk menampilkan teks berupa penjelasan atau informasi yang panjang. Beberapa elemen pendukung diantaranya yaitu BR untuk pindah baris, HR sebagai garis pemisah,
div sebagai wadah untuk mendapatkan diatur dengan CSS, serta pre untuk menampilkan teks dengan format asli. Paragraf dapat diberi atribut seperti ID dan kelas. Untuk memudahkan pengaturan tampilan, penggunaan paragraf ini membantu membuat struktur konten lebih rapi dan lebih dipahami. Text formatting. Text formatting ini berfungsi untuk mengatur gaya atau tampilan pada teks agar lebih jelas, menarik, atau memberikan penekanan tertentu. Contohnya adalah yaitu strong yang digunakan untuk membuat teks tebal serta memberikan makna penekanan penting. Dan yang berikutnya yaitu BR yang tag digunakan untuk membuat baris baru atau jarak antar elemen. Ada juga text heading H1, H2, dan H3. Selain sebagai struktur judul, tag ini berfungsi sebagai text formatting karena mengatur ukuran dan ketebalan teks. Komentar. Komentar dalam HTML berfungsi untuk memberikan penjelasan pada kode, menonaktifkan kode sementara. Jadi komentar bisa dipakai untuk mematikan elemen tertentu. Yang ketiga, untuk menandai bagian penting. Dan yang terakhir adalah membantu kerja tim. Selanjutnya penjelasan mengenai link. Di dalam HTML, link dipakai untuk menghubungkan atau menuju ke suatu halaman web yang dapat berupa internal link ataupun external link. Link dibuat dengan tag A yang harus memiliki atribut href yang berisi alamat URL, tujuan link, dan labelnya. Label itu adalah tulisan yang bisa kita klik. Untuk warna link dan lain-lainnya kita bisa ubah dengan style CSS, tulisannya maupun background-nya. Seperti yang sudah di dalam contoh gambar. Di dalam HTML gambar kita menggunakan tag IMG, image, dan atribut wajibnya yaitu src atau source. Source-nya itu dapat berada di local folder komputer atau di internet. Format gambar bisa bermacam-macam. Untuk di dalam contoh kita menggunakan JPEG dengan ekstensi JPG. Tabel dalam HTML adalah struktur yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, seperti di Excel atau Google Sheet. Tabel ini untuk menyajikan informasi yang terorganisir dengan rapi. Komponen utama tabel yaitu yang pertama tabel itu sendiri, yang kedua adalah baris, table row, yang ketiga header, yang keempat data, sel data atau data tabel, dan yang kelima judul, caption. List adalah cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk daftar atau urutan. Jadi ada dua, yaitu jenisnya order list, yaitu daftar berurutan yang menggunakan penomoran dan urutan yang jelas. Setiap item diberi nomor secara otomatis yaitu 1, 2, dan 3. Contohnya adalah misalnya langkah-langkah tutorial, ranking atau peringkat. Dan jenis list yang kedua yaitu unordered list. Unordered list yaitu daftar yang tidak berurutan, yang menggunakan bullet point, yaitu titik atau simbol. Tidak ada urutan khusus, semua item setara. Misalnya daftar belanjaan, fitur-fitur produk, menu navigasi website, dan yang lainnya. Bagian kedua ini kita akan bahas mengenai pengenalan tema e-business yang kita pilih untuk UTS kali ini di kelompok kita. Yang pertama, kenapa memilih tema e-business? Tema e-business dipilih karena sangat relevan dengan perkembangan dunia digital, di mana banyak aktivitas bisnis yang telah beralih ke platform digital. Dengan kita mengambil tema ini, situs web dapat menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan bisa menggunakan teknologi untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan layanan yang lebih modern kepada pelanggan. Di samping itu, tema e-business memberikan peluang untuk menunjukkan berbagai elemen HTML seperti gambar, tabel, tautan, dan pengaturan teks dalam mendukung proses pembelajaran dalam pembuatan situs web. Selanjutnya, apa manfaat platform e-business? Platform e-business memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha maupun pelanggan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis, sehingga produk atau layanan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Selain itu, e-business mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem otomatis. Bagaimana website ini mengilustrasikan konsep tersebut? Website ini mengilustrasikan konsep e-business melalui penyajian informasi yang terstruktur mengenai layanan digital yang ditawarkan, mulai dari penggunaan heading dan paragraf untuk menjelaskan produk, penempatan gambar yang bertema bisnis digital, hingga penyajian tabel layanan dan harga menyerupai penawaran pada platform digital. Bagian ketiga, kami akan membahas evaluasi dan pengembangan website. Kelebihan. Adapun kelebihan dari website yang kami buat, yang pertama, struktur sederhana dan mudah dipahami. Hanya berisi bagian-bagian utama seperti judul, paragraf, gambar, dan link. Urutan kode teratur dari atas ke bawah, cocok untuk pemula yang baru saja belajar membuat website. Kedua, menggunakan tag HTML dasar yang lengkap. Website memiliki struktur yang jelas dan rapi.
Walaupun masih dasar, tapi sudah cukup untuk membuat halaman web informatif. Kelebihan yang ketiga, dengan tabel, gambar, dan link, website sederhana pun dapat terlihat informatif dan menarik. Kekurangan dari website yang kami buat dan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, tidak menggunakan CSS eksternal, tampilannya masih sederhana. Website kami masih sepenuhnya menggunakan HTML tanpa file CSS terpisah. Akibatnya tampilannya terlihat sangat dasar, mulai dari letak, warna, hingga pengaturan jarak antar elemen masih seadanya. Kedua, struktur layout masih berantakan di beberapa perangkat. Tampilan website belum dirancang agar menyesuaikan berbagai ukuran layar, karena tidak menggunakan CSS responsif seperti media query. Ketiga, navigasi masih sangat sederhana. Sebagai website e-business, seharusnya tersedia fitur interaksi seperti form pendaftaran, kontak, atau pemesanan. Rencana pengembangan. Adapun rencana pengembangan dari website kami, yang pertama menambahkan CSS internal atau eksternal. Tahap ini berguna untuk memperbaiki tampilan visual dengan CSS. Menggunakan CSS internal di text style untuk styling cepat, atau CSS eksternal dengan file style CSS untuk memaintain yang lebih baik. Kedua, menambahkan navigasi. Membuat navbar di bagian atas dengan menu home, layanan, tentang kami, kontak, dan login atau daftar. Ketiga, menambah interaktivitas. Menggunakan JavaScript untuk menambah fitur dinamis seperti form validasi, model untuk detail layanan, pertanyaan, dan image slider. Bagian keempat, penutup dan kesimpulan. Manfaat membuat website HTML dasar. Yang pertama, fondasi untuk belajar pengembangan web. HTML adalah struktur utama sebuah halaman web. Menguasainya membuat kita lebih mudah memahami CSS, JavaScript, dan teknologi web lainnya. Kedua, memahami cara kerja halaman web. Dengan HTML, kita dapat menampilkan teks, gambar, form, tabel, dan elemen lainnya pada browser. Ini membantu memahami konsep web dari level paling dasar. Baik, selanjutnya manfaat dari membuat website HTML dasar yaitu cocok untuk membuat prototipe cepat, yang mana HTML dasar bisa dipakai untuk membuat draft atau kerangka awal sebuah website sebelum ditambahkan desain dan interaktivitas. Lalu ada tidak membutuhkan software khusus. HTML bisa dibuat hanya dengan text editor seperti Notepad, VS Code, atau Sublime, praktis untuk belajar atau membuat proyek ringan. Next. Yang kelima, bisa digunakan untuk dokumentasi atau halaman internal. HTML dasar sudah cukup untuk membuat halaman informasi sederhana, dokumentasi internal, portofolio sederhana, serta landing page sederhana. Kesimpulan dari yang sudah kita sampaikan yaitu pencapaian struktural. Kami telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar HTML dengan baik, menciptakan kerangka dokumen yang valid dan terstruktur yang telah kami aplikasikan pada rancangan website sederhana bertema e-business. Secara fungsional, semua elemen dasar tabel, tautan, gambar telah berfungsi sesuai standar. Lalu identifikasi keterbatasan. Keterbatasan utama dari proyek ini adalah aspek presentasi visual yang masih sangat standar, belum menggunakan CSS eksternal, dan sifat statis dari halaman yang kami buat. Website ini belum memiliki kapabilitas responsif, menjadikan kurang optimal saat diakses melalui perangkat yang berbeda. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme proyek ini, kami merekomendasikan dan merancangkan pengembangan lebih lanjut melalui integrasi CSS, yaitu menambahkan cascading style sheet sangat krusial untuk perbaikan estetika, tata letak, dan untuk mencapai desain responsif yang adaptif. Lalu implementasi JavaScript diperlukan untuk menambah fitur dinamis, meningkatkan interaktivitas pengguna, serta mengimplementasikan validasi data yang lebih kompleks. Kesimpulannya, proyek ini telah sukses membangun fondasi yang kokoh dalam HTML. Fokus pengembangan selanjutnya akan beralih ke aspek desain dan fungsionalitas untuk mencapai standar website yang lebih komprehensif.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran tentang bagaimana struktur dan fitur dasar dari sebuah halaman web dapat dibangun. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun proyek yang kami buat. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.